Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi kita di acara Sapaan Rohani Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia ini. Saya dari BPK Kepepundaan Surabaya ingin mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kasih ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sehingga acara ini dapat bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat untuk banyak orang. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mengundang kita semua untuk mau bersuka cita. Kita mau menaikkan segala syukur kita dan pujian kita untuk Tuhan. Karena kita tahu hanya Dialah yang layak kita puji. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Berikan sorak dan sorai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang pada malam hari ini kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sudah merasakan hadirat yang begitu luar biasa, telah memberikan senyuman yang indah pada setiap kita. Mari kita awali acara ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kasih cinta dan sukacita yang begitu luar biasa Kau telah berikan pada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau Kau boleh kumpulkan kami bersama-sama di sini, bukanlah sebuah kebetulan, tapi Kau ingin mengingatkan kami bahwa pentingnya untuk bersyukur, bahwa pentingnya kami selalu berbagi kasih di tengah badai kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, mungkin keadaan kami sekarang bukanlah yang terbaik. Mungkin kami juga ada yang susah, mungkin kami juga ada yang menderita, mungkin kami ada yang juga sedang bersedih pada hari ini. Bapa dalam surga, tapi kami percaya akan satu hal, Kau selalu memberikan kami yang terbaik. Kau tidak pernah memberikan kami rancangan kecelakaan. Kau selalu berikan sukacita dan pengharapan yang baru. Di tengah badai kehidupan kami, di tengah setiap permasalahan kami,
Kau selalu ada untuk kami. Kau selalu membela kami dari setiap problematika yang ada. Bapa dalam surga, pada malam hari ini ajari kami ya Bapa, untuk kami mau terus bersyukur kepadamu. Ajari kami ya Bapa untuk datang kepadamu di tengah setiap permasalahan hidup kami. Ajari kami ya Bapa untuk bersuka cita di dalam Engkau. Ini kami ya Bapa, di setiap pribadi kami yang rindu. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Tuhan. Engkau yang setia berjalan kekuatanku hanya di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur di dalam dalam hatiku, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru, kami bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanmu hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami bersyukur sepanjang selalu ku bersyukur. Oh, kami hendak bersyukur selalu ku bersyukur. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, di tengah badai hidup kami bersyukur Tuhan, hanya padamu Yesus.
bersyukur kepadamu Tuhan. Tengah badai kehidupan kami, di tengah setiap permasalahan kami mau tetap bersyukur kepadamu. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami juga rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu ya Bapa meninggikan Engkau. Kami rindu ya Bapa dalam setiap permasalahan kami dapat mengandalkan Engkau. Kami rindu ya Bapa, kemanapun kami mencari, ketika kami galau, ketika kami bingung, ketika kami sedang dirundung masalah, kemanapun itu ya Bapa, kami ingin mencari selalu kepada Engkau. Karena kami percaya satu hal, ketika kami mencari Engkau dengan hati kami yang bersungguh-sungguh, kami dapat menemukan karunia-Mu. Kami dapat merasakan mukjizat-Mu di hidup kami. Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan Kau Tuhan Yesus kami. Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk lawatan-Mu pada setiap kami. Kami tahu ya Bapa, kemanapun kami mencari, kami hanya memerlukan Engkau. Ketika pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami mohon kepadamu ya Bapa, bertahtalah pada setiap kami, sehingga segala kesaksian atau segala apapun yang diceritakan itu dapat menjadi rema di dalam diri kami dan membantu kami, menguatkan kami untuk semakin lebih lagi percaya kepada Engkau. Bertata pada kami siap ya Bapa. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Shalom, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani BPN bersama saya, Rifendi Leo dari BPK Keuskupan Agung Semarang. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah bagaimana pertolongan Tuhan yang Ia lakukan terhadap diri saya ketika saya mengalami sakratul maut di kamar isolasi rumah sakit oleh karena
terpapar COVID-19. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saya terpapar COVID-19 itu pada tanggal 24 Mei 2021. Dan setelah saya menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah sampai dengan tanggal 6 Juni 2021, ternyata kondisi saya malah semakin menurun dan saturasi oksigen saya itu hanya 80%. Maka akhirnya saya harus mondok di rumah sakit. Namun karena rumah sakit di Kudus, Jepara, Rembang, Pati, dan sekitarnya itu penuh, maka saya dirujuk harus dibawa ke rumah sakit di kota Semarang. Padahal kondisi di kota Semarang dan sekitarnya pun semua rumah sakit itu penuh. Namun puji Tuhan, Tuhan masih boleh berkarya dan memberikan satu kamar isolasi kepada saya di rumah sakit Elizabeth. Satu-satunya kamar yang tersisa. Dan akhirnya di 8 Juni sore itu saya dibawa oleh ambulans sendirian untuk diantar ke ruang isolasi rumah sakit Elizabeth. Dan setibanya saya di rumah sakit itu saya masuk ke IGD dan kemudian dalam kondisi yang mulai saya merasakan sesak nafas, saya dibantu dengan oksigen sebesar sekitar 10 sampai dengan 15 liter dan itu cukup membantu pernafasan saya. Dan selanjutnya malam itu juga saya dibawa untuk mengalami ronsen paru-paru dan ternyata hasil ronsen paru-paru saya itu dokter mengatakan bahwa paru-paru saya telah 40 sampai 50% itu tertutup kabut. Artinya paru-paru saya ini sudah dipenuhi oleh cairan dan itu sebuah kondisi yang cukup berat. 8 jam kemudian setelah saya di ruang IGD itu, akhirnya saya diantar ke ruang isolasi dan saya masuk ke kamar isolasi itu dengan perasaan yang campur aduk, perasaan yang berkecamuk karena saya harus sendirian di kamar itu. Namun kemudian saya bersyukur dengan adanya perawatan dan obat-obatan yang diberikan kepada saya, 1 minggu awal kondisi saya cukup stabil. Namun pada tanggal 15 Juni jam 2 dini hari, tiba-tiba saja saya mengalami serangan sesak nafas yang begitu berat dan begitu hebat. Dan nafas saya itu menjadi ngos-ngosan dan terenggal-enggal. Dan sepanjang 24 jam atau 1 hari penuh saya mengalami sesak nafas yang begitu berat dan hebat ini. Di mana akhirnya jantung saya itu bekerja dengan begitu keras, paru-paru saya juga bekerja dengan begitu keras, ditambah perasaan saya semakin berkecamuk, ada perasaan yang gelisah, cemas, takut muncul begitu saja di dalam diri saya dan campur aduk karena kemudian saya berpikir, apakah saya bisa melewati ini semua Tuhan? Apakah saya bisa sembuh dan terlepas dari oksigen dan sesak nafas ini? Maka di tengah-tengah sesak nafas saya yang terus terjadi selama 24 jam itu, saya hanya bisa berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, tolonglah aku Tuhan, karena sesak nafasku begitu berat. Aku sesak nafas banget Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Dan saya mengalami itu sampai tanggal 16 Juni jam 2 dini hari. Saya begitu kepayahan, saya mengalami kelelahan, keletihan, dan kecapean. Karena sepanjang hari itu jantung dan paru-paru saya terus bekerja dengan demikian keras. Dan di dalam keadaan yang tidak berdaya. Akhirnya saya berusaha untuk meraih dan mengambil HP saya. Untuk menyampaikan chat WA serta salam perpisahan terakhir saya kepada istri saya. Karena saya sudah tidak berdaya dan tidak kuat lagi. Saya tulis di chat WA itu, Papa mengalami sesak nafas yang sangat berat. Dan saat ini nafas Papa semakin melemah. Ikhlaskan ya jika Papa harus pergi sekarang.
Di tengah-tengah sesak nafas itu, saya mengirimkan chat WA itu dan menyampaikan salam perpisahan kepada istri dan anak saya yang berada di kota Kudus. Dan akhirnya saya katakan pada Tuhan, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan sesaat kemudian saya melepaskan nafas terakhir saya. Dan saya sempat mengalami beberapa waktu saya tidak bernafas, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabatku yang terkasih. Namun tiba-tiba Tuhan memberikan kekuatan. Ada kekuatan yang keluar dari dalam. Dan tiba-tiba jantung saya mulai berdetak kembali satu demi satu. Begitu pelan dan perlahan demi perlahan. Tiba-tiba akhirnya saya dapat bernafas kembali. Dan saya menyadari bahwa ini sungguh oleh karena rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Karena sebelumnya saya sudah tidak berdaya sama sekali. Dan akhirnya saya mengumpulkan kekuatan dan juga niat untuk terus berjuang bersamanya. Walaupun saya masih mengalami sesak nafas yang cukup berat dan hebat seperti sebelumnya. Dan akhirnya sekian jam kemudian saya mengambil HP saya kembali dan mencoba untuk memberi kabar kepada istri dan anak saya. Saya tulis di chat WA tersebut, puji Tuhan, berkat kuasa Bapa, Yesus dan Allah Roh Kudus, akhirnya Papa dapat bernafas kembali. Doakan Papa, ini Papa masih berjuang bersamanya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabatku yang terkasih, sepanjang hari di tanggal 16 Juni itu, saya masih melanjutkan perjuangan saya untuk bertahan. Walaupun dalam keadaan nafas yang sangat sesak. Hingga sore hari. Dan akhirnya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ketika dokter visit pada sore hari itu. Dokter bertanya kepada saya, apakah Bapak siap untuk menerima sakramen perminyakan? Malas, saya menjadi lemas, saya menjadi galau dan mulai muncul kekhawatiran dan ketakutan serta pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya. Tuhan, apakah ini waktunya? Apakah ini waktunya aku harus kembali kepadamu? Namun kemudian saya berusaha untuk menenangkan diri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan akhirnya ibadat penerimaan sakramen pengurapan orang sakit pun dilaksanakan secara online bersama seorang imam dan seorang suster yang berada di kamar isolasi saya, beserta dengan istri dan anak saya yang berada di Kudus. Kami melaksanakan ibadat pengurapan orang sakit ini melalui video call. Dan sepanjang ibadat penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ini, saya hanya dapat berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Yesus dan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang empunya kehidupanku. Jikalau saat ini Engkau menghendaki aku untuk pulang ke rumah Bapa, maka izinkan aku siap. Namun jika Engkau masih memberi kesempatan kepadaku untuk hidup di dunia ini, maka izinkanlah pula aku siap. Namun bukan kehendakku yang terjadi, terjadilah menurut kehendak-Mu. Saya berdoa sedemikian rupa pada Tuhan dengan sebuah penyerahan dan kepasrahan yang mendalam. Namun ada sebuah iman dan harapan bahwa tidak selamanya sakramen pengurapan orang sakit dan minyak suci ini akan membawa kepada kematian. Tetapi mungkin bisa saja Tuhan melakukan sebuah mujizat bagi orang sakit tersebut. Maka saya serahkan kepada Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu.
Demikian juga dengan istri dan anak saya. Setelah ibadat sakramen pengurapan orang sakit ini, mereka berkata, kami ikhlas, Pak. Kami siap dan kami kuat untuk menerima apapun kenyataan dan kehendak Tuhan. Walaupun kami akan terus berdoa dan berharap bahwa Papa bisa sembuh dan mengalami mujizatnya. Namun kami serahkan kepada Tuhan. Terjadilah yang terbaik kepada Papa menurut kehendak Tuhan. Saya yang mendengarkan perkataan istri dan anak saya melalui video call itu hanya bisa terdiam, membisu, dan menangis terharu dalam hati. Kalau memang ini adalah saat-saat terakhir saya, maka ini adalah saat terakhir saya melihat istri dan anak saya melalui layar handphone. Namun kemudian saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Saya mengumpulkan kekuatan untuk mengangkat tangan saya. Lalu saya meraih layar handphone. Saya mencoba untuk memberikan tanda salib di masing-masing kening istri dan anak saya. Lalu saya menyampaikan salam perpisahan dalam hati. Karena wajah saya, mulut saya itu masih ditutup oleh oksigen dan saya tidak bisa berbicara. Dan akhirnya saya hanya melambaikan tangan. Dan dari dalam hati saya katakan, Dada, semoga kita dapat berjumpa lagi di surga kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang saya alami pada saat itu. Namun kemudian setelah suster dan para perawat meninggalkan ruang isolasi, tiba-tiba saja dengan rahmat Tuhan, sesak nafas saya itu hilang sama sekali. Saya menjadi tidak sesak nafas lagi. Dan saya merasakan sebuah kesegaran udara yang begitu luar biasa. Saya merasakan begitu banyak oksigen yang dapat saya hirup. Walaupun sebenarnya setting oksigennya itu masih sama, yaitu 15 liter oksigen maksimal yang ada di ruang isolasi, yang sebelumnya itu membuat saya sesak nafas selama 2 hari ini. Namun sejak saya menerima minyak suci itu, hilang sama sekali sesak nafas saya. Dan saya mengalami oksigen yang begitu banyak. Dan akhirnya muncul sebuah rema dari dalam hati saya. Ia berkata, akulah pemilik kehidupan ini. Akulah yang menganugerahkan setiap oksigen kepada umatku. Karena sesungguhnya akulah yang berdaulat atas setiap kehidupan. Maka hati saya begitu damai, begitu tenang dan dipenuhi oleh sukacita yang melimpah. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkaulah pemilik kehidupan ini dan juga yang memiliki oksigen di seluruh dunia ini, maka tentunya mudah bagimu, bukan? Hanya sekedar memberikan oksigen kepadaku lebih daripada 15 liter. Maka inilah hidupku Tuhan. Aku bersyukur mengalami mujizat-Mu ini. Dan aku mengalami kesegaran yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabatku yang terkasih Romo dan Suster. Sejak malam itu, nafas saya menjadi lebih stabil. Dan sama sekali tidak pernah mengalami sesak lagi. Hingga akhirnya hari-hari berjalan. Saya dipindahkan ke ICU untuk mengalami perawatan yang semakin intensif. Dan berkat doa seluruh sahabat-sahabat yang menyayangi dan mengasihi saya. Mulai dari sahabat-sahabat pelayanan di Kota Kudus, Semarang, di BPK Keuskupan Agung Semarang pada umumnya, hingga BPK yang lain, BPPG Semarang dan BPPG yang lain, bahkan sampai BPN, PKKI, semua orang berkenan mendoakan saya,
begitu juga dari komunitas-komunitas Legio Maria, CFM, para alumni BPN PKK, alumni Kairos, dan bahkan beberapa suster-suster Karmel dan para imam mendoakan saya dan mempersembahkan ujub doa di dalam misa. Maka saya rasakan ada kuasa yang begitu besar, bahwa kuasa doa inilah yang menopang hidup saya. Maka sungguh saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Tuhan dan juga kepada semua sahabat-sahabat serta keluarga besar saya dimanapun berada yang telah mendoakan saya. Sehingga akhirnya saya boleh mengalami mujizat Tuhan melalui doa-doa tersebut, melalui kuasa doa ini, dan juga melalui minyak suci yang dianugerahkan oleh Bapa kepadaku. Dan di dalam keheningan, saat-saat saya sudah mulai lebih stabil, seolah-olah Tuhan berkata kepadaku, mengapa engkau tidak mempersembahkan dan mempersatukan setiap penderitaan dengan deritaku di atas kayu salib? Engkau persatukan setiap penderitaanmu sebagai silih atas dosa-dosamu dan dosa-dosa seluruh dunia, serta bagi karya keselamatan Allah. Maka di saat itulah saya menyadari dan kemudian mempersembahkan setiap derita yang saya alami beberapa hari yang lalu, dan juga hari-hari pemulihan yang kemudian Tuhan boleh tetap bekerja di dalam semuanya itu, sebagai silih atas dosa-dosa saya dan silih bagi setiap karya keselamatan Allah dimanapun Ia berkarya dan bekerja di seluruh penjuru muka bumi ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, Romo dan Suster, menilik sekilas pengalaman sederhana saya namun yang cukup mencekam ini, saya teringat bagaimana ketika Yesus menyembuhkan mertua Petrus, sebagaimana tertulis di dalam Lukas 4 ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saya ingin mengatakan dan mengajak kita semua untuk mari kita kembali fokus kepada Yesus, untuk mari kita kembali percaya dan memiliki harapan yang besar akan kuasa Yesus yang turut bekerja di dalam hidup kita. Mari kita bangkit kembali untuk memiliki iman yang teguh, karena sesungguhnya salah satu karya pelayanan yang Yesus lakukan di dunia ini dan dalam hidup kita adalah kuasa penyembuhan ilahi. Maka biarlah dengan iman kita, dengan harapan yang kita serahkan dan percayakan kepadanya, kita boleh selalu mengundang Yesus untuk hadir dalam hidup kita dan menganugerahkan mujizat penyembuhan dan kasih karunia ilahinya kepada kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dan cemas, karena sesungguhnya hidup kita berada di dalam tangannya. Dialah yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan setiap iman, harapan, dan kasih kita kepadanya, sehingga Ia boleh menjadi Raja dan Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aba Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau menjadi Allah yang selalu setia, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam setiap pergumulan dan masalah kami, di dalam setiap sakit penyakit kami, di dalam setiap kemalangan kami. Sesungguhnya Engkau tetap ada di sana. Engkau tetap turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Maka mari Tuhan, curahkanlah rahmat yang paling kami butuhkan dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh selalu memiliki iman dan harapan yang teguh, selalu mempercayakan hidup kami kepadamu,
pasrah dan berserah atas setiap kehendak-Mu yang terbaik boleh terjadi atas hidup kami. Karena sesungguhnya Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan biarlah hidup yang Kau anugerahkan kepada kami ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk melayani-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga Engkau semakin dimuliakan di muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mencapai di penghujung acara kita hari ini, dan kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tetap terus mengikuti acara Sapaan Rohani BPN ini yang diadakan setiap hari Kamis dan hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kita percaya apa yang kita telah dengarkan, firman yang telah kita dengarkan, dan kesaksian apapun itu dapat menjadi membekas, menjadi rema di dalam kehidupan kita dan menjadi pelita untuk kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu semua, kita mau bersuka cita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hore, puji Tuhan. Sampai bertemu di acara Sapaan Rohani BPN selanjutnya. Tuhan memberkati.